whatever they're shipping. I saw men with guns. Imajinasi terbentuk dari kata-kata, dan selamat datang di Alpha Movie. Bersama saya, kita lalui sebuah cerita bersama. Episode 7 ini dimulai dengan keceriaan Natal yang tampak dari keluarga Tony dan Fiona. Dengan kehadiran Marco di sana, semuanya nampak bahagia, terutama anaknya Luca. Di sisi lain, Arman yang sedang tampak duduk galau dan melamun di tengah keramaian La Habana karena mengingat momennya yang sempat hampir bisa ngecas dengan Tony kemarin. Tak lama berselang, Carlos anak buahnya pun datang berbisik-bisik di telinganya Arman seperti memberikan suatu informasi. Mendengar itu, Arman langsung berjalan ke gudang belakang dan menembak seorang abang-abang botak yang juga menodongkan senjata kepadanya. Abang botak pun mati terkapar. Scene kemudian beralih ke Marco dan Tony di kamar mandi. Karena sudah lama tak bertemu, Marco begitu sange bertemu dengan Tony dan ingin langsung mengecas dengannya saat itu juga. Tapi di sana Tony yang masih curiga dengan bagaimana suaminya ini bisa datang ke Amerika malah menghentikannya. Tak lama berbicara, telepon dari Arman pun masuk dan Tony harus berangkat ke sana. Yap, dengan kematian abang botak tadi, Tony jadi punya kerjaan untuk membersihkannya. Tak lama bekerja, Arman pun muncul. Terlibat basa-basi kecil, nampaknya Arman dan Tony masih saling baper dengan aksi berciuman mereka tempo hari. Dan mau tak mau, Tony kemudian mengalihkan pembicaraan dengan memberikan update tentang pencarian donor terbaru untuk anaknya. Tony mengabarkan bahwa ada kabar positif untuk pendonor anaknya, namun kendalanya kembali adalah masalah uang yang harus dia bayarkan. Di sini lagi-lagi Arman menawarkan untuk menalangi dana yang dibutuhkan Tony ini karena apa yang sudah dibantu Tony kemarin untuk membohongi FBI tentang penggerebekan truk senjatanya Hayes. Sesampainya di rumah, Tony sudah ditunggu oleh Fiona yang langsung mempertanyakan dia. Berhubung Tony yang sering pergi tiba-tiba di malam hari seperti ini, Fiona mengatakan bahwa Marco mulai curiga dan mempertanyakannya. Fiona kemudian juga meminta klarifikasi Tony apakah dia berselingkuh dengan Arman, dan hal itu langsung disangkal keras oleh Tony. Hal cukup rumit di sini dan Tony memberitahu Fiona bahwa Arman lah yang selama ini selalu menolong dan membayar perawatan anaknya Luca. Adegan kemudian berpindah ke Garrett yang sedang makan dan dijumpai oleh bosnya Russo di ruangannya. Russo meminta update terhadap pekerjaan Garrett dan Garrett pun menjelaskannya bahwa truk yang bermuatan senjata kemarin sudah dipantaunya dari CCTV jalanan. Meskipun penyergapan kemarin hanyalah decoy, tapi truk aslinya berada di salah satu properti yang dicurigainya ini. Meskipun hal ini masih bersifat kecurigaan, Garrett meminta Russo untuk memberikannya waktu untuk terus menyelidikinya. Kembali ke rumah, di ruang tamu sudah tampak seorang wanita yang ternyata adalah pendonor untuk Luca. Dia datang melakukan sedikit wawancara sebelum melangsungkan proses donor tersebut. Meskipun tampak bingung ketika menjawab pertanyaan tentang di mana operasi akan dilakukan, Tony berusaha seklise mungkin untuk meyakinkan wanita tersebut. Scene kemudian memperlihatkan Arman yang menjumpai Nadia yang masih kesal. Di sini Arman dengan gombalannya memberitahu Nadia semua rencana yang sudah dia rancang untuk menipu Hayek. Dia berencana menjual senjata Hayek yang sudah dipindahkannya dan menjualnya ke pembeli yang tidak ada koneksinya dengan Hayek. Dengan uang itu mereka bisa menghilang dan memulai hidup baru. Melanjutkan rencana Arman ini, Arman dan Nadia pun kemudian menjumpai calon pembeli yang diceritakannya ini. Mereka pun kemudian mengajak Noah ini ke tempat penyimpanan senjata mereka. Di sana tampak Nadia yang pakai hot pants memperagakan demo tembak-menembak. Selesai dengan itu, mereka pun kemudian memulai negosiasi harga untuk senjata-senjata tersebut dan deal pun terjadi di angka 6 juta dolar, di mana Noah menembak RPG ke mobil Carlos sebagai tanda jadinya. Kembali lagi ke rumah Tony, dia berjalan ke kamar untuk mengabarkan kondisi Luca yang sudah semakin memburuk dan butuh operasi segera. Marco, Fiona, dan Tony kemudian berdiskusi untuk segala jalan yang terbaik. Sampai pada satu pilihan dan Tony harus memberitahukan bahwa selama ini dia bekerja menjadi tukang bersih-bersih untuk seorang kriminal seperti Arman ini. Mendengar ini, hal yang terbayang di benak Marco adalah api kecemburuan yang sangat besar. Karena apabila ada pria yang bersedia membayar untuk uang sebesar itu, tak lain adalah karena dia menyukai istrinya Tony. Tidak ada solusi dari pembicaraan ini dan Marco pun pergi dengan marah. Film kemudian dilanjutkan dengan Garrett yang berusaha menyelidiki beberapa properti yang ia curigai sebagai tempat pembongkaran muatan senjata Hayek kemarin.
Berjalan ke sebuah peternakan, dia tampak curiga dengan penjaga di sana yang tidak membiarkannya masuk ataupun lewat. Di sana dia kemudian mengendap masuk ke peternakan tersebut secara ilegal dan masuk ke salah satu kandangnya. Jackpotnya, dia berhasil menemukan dan segera memfoto senjata-senjata yang disimpan di sana. Tak lama berselang, Carlos masuk ke kandang tersebut dan mengejutkannya, dan dia pun harus bersembunyi sekejap di sana. Di sisi lain, Marco yang terbakar cemburu karena ada pria lain yang bisa membiayai pengobatan anaknya, tampak curhat kepada kakaknya Fiona. Namun Fiona menasehatinya tentang situasi ini dan harus menerimanya. Kembali lagi ke Garrett yang segera mengupdate Russo tentang semua yang sudah dia ketahui dan meminta bisa disupport untuk penggerebekan ke peternakan tempat penyimpanan senjata tersebut. Namun Russo pusing karena tidak bisa menggunakan informasi yang diberikan Garrett ini karena informasi ini didapatkan secara ilegal. Setelah berpikir, kali ini Garrett mendapatkan ide untuk memanfaatkan Tony memberikan informasi palsu kepada Arman. Beralih ke La Habana di mana Tony pergi menjumpai Arman untuk menerima penawarannya membayarkan pengobatan luka. Tak lama tampak Marco pun muncul di sana dan mencari ribut dengan Arman. Namun karena kalah malu dan dibujuk oleh Tony untuk pulang, Marco pun pergi dari sana. Melihat kejadian itu, Nadia pun menjadi kepo dan mempertanyakan hal ini kepada Arman. Karena menjelaskannya ke Nadia, kali ini giliran Nadia lah yang cemburu dengan Arman karena menawarkan bantuan itu kepada Tony. Cekcok pun tak terhindar dan Nadia pun pergi dari Arman dengan marah. Nah, kali ini Garrett bertemu Tony lagi dan memberitahu bahwa FBI sudah mengetahui segala rencana Arman untuk menjual senjata itu ke Noah dan meminta Tony memberitahukannya siapa saja yang meninggalkan klub hari ini. Hal yang sudah diprediksi Garrett pun terjadi. Tony yang mendengar kabar itu segera memberitahu Arman hal ini dan membuat kepanikan di sisi Arman untuk kemudian membatalkan transaksinya dengan Noah yang akan terjadi hari itu juga. Sehingga memperpanjang kesempatan Garrett untuk memproses izin penggerebekan ke peternakan itu. Sesampainya di rumah, Tony kemudian memberitahu Fiona bahwa kemungkinan bantuan Arman untuk membayar pengobatan luka tidak akan terjadi dan menanyakan keberadaan Marco yang tidak terlihat dari pagi. Menaruh curiga akan hal buruk yang akan terjadi, Tony langsung pergi ke kamar mandi untuk mengecek uang rahasia yang dia simpan untuk membayar pendonor untuk anaknya. Namun naasnya uang itu sudah tidak ada dan ya sudah dicuri Marco buat kembali main judi. Dan episode kali ini pun selesai. Kalau kalian penasaran dengan kelanjutan kisah Tony si bibi bersih-bersih ini, jangan lupa selalu tungguin episode selanjutnya hanya di Alpha Movie. Memberikan rangkuman cerita secara singkat, padat, dan tidak membosankan. Sampai jumpa.